Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Okinawa nih. Kali ini kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman wajib pajak. Akhir-akhir ini karena ini terkait dengan pemutakhiran data NIK dalam NPWP ya, ke dalam NPWP, banyak yang bertanya bagaimana pemadanan NIK kepada wajib NPWP yang mana wajib pajak ini telah meninggal dunia. Ini oke, kita akan jawab bahwa memang benar untuk 2023 ini ada program nasional namanya pemadanan NPWP. Jadi NPWP yang selama ini wajib pajak miliki, terutama untuk orang pribadi, itu untuk 2024 direncanakan akan diubah menjadi NIK. Jadi nomor NIK akan menjadi nomor NPWP, sehingga dalam proses itu perlu dilakukan pemadanan NPWP. Lantas bagaimana terhadap wajib pajak yang saat ini sudah meninggal dunia, yang mana NIK-nya itu di data Dukcapil tentunya sudah tidak ada karena sudah dihapus atau mungkin di hidden atau diapakan, sehingga tidak bisa diakses karena yang bersangkutan sudah meninggal. Nah, wajib pajak seperti ini bagaimana perlakuan pemadanan NPWP-nya? Sebelum menjawab ke sana perlu kita ketahui bahwa untuk wajib pajak itu tentunya yang harus aktif itu tentunya wajib pajak yang sudah masih hidup ya. Namun kalau sudah meninggal ada beberapa pilihan, setidaknya ada dua. Yang pertama, meninggal dengan tidak meninggalkan warisan. Nah, bagi wajib pajak yang sudah meninggal dan tidak meninggalkan warisan, segera lakukan penghapusan NPWP karena syarat subjektifnya sudah tidak ada subjek pajak di sana. Jadi yang harus dilakukan adalah wajib pajak, ahli warisnya tentunya, salah satunya bisa anak, bisa istri, ataupun keluarganya, ataupun kalau dari waris itu adalah pelaku waris apa ya istilahnya. Yaitu silakan ke kantor pajak, nanti ada formulir penghapusan NPWP, kemudian lengkapi dengan akta kematian atau kalau ada yang dan semacamnya. Saya kira kalau untuk saat ini ketika wajib pajak meninggal atau masyarakat meninggal itu bisa diurus akta kematiannya di Dukcapil masing-masing daerah. Kemudian yang perlu disertakan adalah paling pokok itu sebenarnya, paling pokok itu adalah akta kematian, dan tentunya nanti ada pernyataan bahwa memang terhadap wajib pajak ini sudah tidak memiliki warisan gitu. Itu pilihan yang pertama. Untuk penghapusan NPWP sendiri itu dilakukan dengan pemeriksaan dan nanti akan berlangsung untuk orang pribadi selama 6 bulan jangka waktu penyelesaiannya. Yang kedua, apabila ternyata wajib pajak ini memiliki warisan yang belum terbagi, ini memang diakomodir di Direktorat Jenderal Pajak karena keadaan wajib pajak ini macam-macam ya. Ada yang memang warisannya tidak ada atau warisannya sedikit sehingga cepat dibagi. Ada yang mungkin warisannya itu banyak sehingga dalam membaginya ini memerlukan waktu, ahli warisnya perlu berembuk dan sebagainya. Nah, untuk kasus seperti ini maka wajib pajak perlu atas NPWP ini perlu dilakukan namanya perubahan data dari wajib pajak yang biasa, orang pribadi biasa, menjadi wajib pajak warisan yang belum terbagi. Jadi nanti teman-teman silahkan salah satu ahli warisnya tentu harus sudah memiliki NPWP dan NPWP-nya juga sudah dipadankan NIK-nya. Nah, itu baik itu bisa istrinya atau suaminya atau bisa anaknya atau ahli waris yang lain, salah satunya aja itu bisa mengajukan ke kantor pajak dan ditunjuk sebagai penanggung jawab atas NPWP tersebut. Untuk syaratnya pada umumnya
sama seperti tadi, ada akte kematian yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Yang kedua adalah dilampirkan KTP dan NPWP dari salah satu ahli waris tadi yang ditunjuk sebagai penanggung jawab wajib pajak gitu. Nanti setelah diajukan perubahan tadi, nanti dipilih yaitu warisan yang belum terbagi, sehingga apabila sudah dilakukan perubahan data, nanti statusnya menjadi warisan yang belum terbagi, dan atas wajib pajak itu tidak dilakukan atau tidak perlu dilakukan pemutakhiran atau pemadanan NIK menjadi NPWP gitu. Dan selanjutnya tentunya selama warisan belum terbagi atau warisan itu masih ada, maka wajib pajak ini masih harus aktif, harus tetap laporan SPT, tetap harus membayar pajak apabila memang secara objektif ada pajak yang harus dibayar gitu. Tapi kalau memang paling tidak sebenarnya lapor SPT ya, karena ya bisa jadi karena kalau pembayaran pajak sekali lagi itu ada dua hal yang harus ada untuk pembayaran pajak, yaitu ada subjek pajaknya, yang kedua ada objek pajak yang wajib dipajaki. Tapi kalau memang tidak ada pajak yang dipajaki, tentu tinggal laporan SPT biasa aja atau laporan nihil ya kan. Kemudian ketika melaporkan SPT juga harus diketahui bahwa untuk NPWP warisan yang belum terbagi ini ada beberapa perbedaan dengan NPWP lain ya. Yang pertama tentunya untuk warisan yang belum terbagi ini tidak ada hak di sana penghasilan tidak kena pajak gitu. Kemudian artinya ya ketika ada keuntungan dari suatu penghasilan tersebut langsung dikalikan dengan tarif pajak pasal 17 mulai dari 5%. Atau kalau misal memang di sana ada pengusaha PP 23 atau sekarang PP 55, ya tentu di sana tidak ada batas minimal ya, atau mungkin ada ya, tapi kalau memang terkait dengan itu sampai saat ini belum ada ketentuannya sebenarnya, cuman intinya tidak ada PTKP itu pasti ya gitu, tidak ada tidak mendapatkan PTKP. Kemudian tapi ya intinya tetap harus dilakukan pelaporan SPT untuk menyampaikan warisan tersebut, untuk menyampaikan data-data warisan tersebut bagaimana perkembangannya, karena memang terkait dengan warisan itu yang bisa macam-macam ya. Ada yang atas wajib pajak itu segera dibagi, ada yang memang masih menunggu waktu gitu. Itu tadi yang bisa saya sampaikan, intinya ada dua untuk perlakuan terhadap wajib pajak yang sudah meninggal dengan adanya pemadanan NIK ini. Yang pertama adalah apabila memang sudah tidak memiliki warisan lagi, silakan lakukan pengajuan penghapusan NPWP. Yang kedua, apabila masih terhadap warisan, silahkan ajukan perubahan data menjadi NPWP dengan status warisan yang belum terbagi.